Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel ini. Kali ini kita akan melakukan eksplorasi UDU 12 untuk inventory valuation. Jadi di sini kita ada beberapa pada UDU kita ada beberapa cara untuk melakukan perhitungan valuasi dari suatu inventory. Yaitu ada tiga. Yang pertama adalah standar, terus FIFO, sama average atau AFCO. Nah, untuk Vivo sendiri, uh, oke. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Vivo agar yang lainnya lebih mudah dipahaminya, lebih cepat dipahami. Oke, jadi untuk perhitungan metode Vivo atau first in first out sesuai namanya. Jadi barang yang masuk itu akan keluar terlebih dahulu. Jadi barang yang kita beli terlebih dahulu ketika dijual ia akan keluar terlebih dahulu. Contohnya ini, ilustrasinya ada di sini. Saya berdasarkan manajemen keuangan.net. Ini ada contohnya. Jadi mungkin saya gedein. Oke, di sini pada tanggal 1 Juni kita punya inventory awal, yaitu ada 100 kuantitinya dengan harga cost per unitnya itu 20.000. Jadi jumlah valuasinya saat ini 2 juta. Terus pada tanggal 4 Juni kita menjual barang tersebut sebanyak 70. Jadi ini masih normal. Jadi cost per unitnya itu sesuai dengan yang terakhir 20.000. Jadi sisanya tinggal 30 kuantitasnya. Nah, terus tapi di uh, tanggal 10 Juni kita melakukan pembelian dengan cost per unit yang berbeda. Jadi di sini kita beli kuantitasnya 80 dengan cost per unitnya itu 21.000. Nah, jadinya inventory kita itu uh, barang untuk produk ini kita tulis dua line, dua baris. Jadi yang tadi 30 itu sisa yang tadi 30 dengan harga 20.000, lalu yang baru masuk 80 dengan harga 21.000. Oke. Terus untuk tanggal 22 kembali ada penjualan. Ada penjualan sebanyak 40 kuantitasnya. Nah, karena kita first in first out, maka kita akan mengeluarkan barang yang pertama kali masuk, yaitu yang tadi sisa 30 karena dari awal sudah ada. Nah, jadi kita keluarkan dulu yang 30 dengan harga dia yaitu 20.000. Jadi totalnya 600.000 dan sisanya yaitu 10 item itu karena yang 20.000 udah habis, maka kita yang pakai yang 21.000. Jadinya 10 item 21.000. Nah, jadi yang tadi 30 dengan harga 20.000 itu udah habis, sisa 70 dengan 21.000. Nah, jadi nextnya kalau ada penjualan lagi sebanyak 20, dia langsung pakai yang 21.000 gitu. Nah, kenapa dari Vivo? Karena saya jadi lebih mudah untuk menjelaskan standar dan average. Nah, kalau average itu dia itu bukan first in first out, tapi dia mencari average atau harga rata-rata terbaru setiap ada pembelian. Jadi misalkan kita awalnya ada 120.000, terus ada pembelian baru 70, misalkan ini pembelian baru 21.000 sebanyak 80 kuantitasnya. Nah, nanti inventory yang ada sebelumnya ini 30 dikali 20.000, nah kan 600.000 dirata-ratakan dengan harga yang baru. Nah, nanti akan terbentuk cost yang baru, yaitu average costnya untuk nanti penjualan. Oke, jadi setiap ada barang yang masuk, maka akan dihitung kembali costnya. Lalu untuk standar, ini yang paling basic adalah dia kita menentukan manual di awal. Jadi tidak ada perhitungan yang dinamis seperti ini, tapi dia kita tentukan misalkan barangnya costnya harganya 20.000, ya udah berarti dari awal sampai akhir costnya akan selalu segitu, tidak pengaruh dengan pembelian maupun penjualan. Oke, nah langsung saja kita coba di udunya. Oke, kita buka udu ini. Untuk kita ke inventory dulu untuk membuat produk kategoris. Oke,
Product categories ada di configuration, di model inventory pastinya. Lalu di sini di products, product categories. Nah ini kita bisa bikin baru atau duplicate yang sudah ada, kita bikin baru aja. Kita misalkan boleh lamps. Untuk yang average dulu, AFCO. Oke, sebentar. Nah, kita pilih yang costing methodnya nih. Ini kan masih standard price, kita ubah ke average cost AFCO. Terus ininya di automasi aja. Jadi ininya kita harus pilih. Oke. Kita pilih juga ininya. Biasanya stock entry. Oke, ini juga sama. Oke, ini ya udah automated. Terus AFCO kita save. Kategorisnya salah, sorry. AFCO aja deh biar tidak bingung. Oke, kita duplicate, kita buat yang lainnya untuk Vivo. Oke. Ya, save. Lalu satu lagi untuk standar. Oke, kita sudah buat ketiga produk kategoris. Ini mana? Vivo, terus standar, sama AFCO. Oke. Lalu selanjutnya kita buat produknya juga, jangan lupa. Ada di mana ya produk ini dia? Sorry. Oke, kita buka produk. Nah, ini bisa buat baru atau duplicate juga boleh. Tapi ya udah, saya buat baru aja. Misalkan komputer AFCO. Can be sold sama can be purchased ya. Terus nah ininya produk kategorinya kita pilih AFCO. Nah, kita lihat ya bahwa untuk AFCO ini costnya tidak bisa diubah. Jadi kalau misalkan kita ganti yang lain tuh AL, ini kita bisa ubah cost awalnya. Nah, tapi karena AFCO itu costnya bergantung sama yang dimasukkan nanti, yang kita beli nanti, maka costnya ini tidak bisa diubah. Oke. Terus ya udah, kita biarin aja sales price dan lain-lain. Kita save. Kita duplicate untuk produk kategori yang lainnya. Vivo mungkin. Ini Vivo. Oke. Terus sama, kita save. Dan yang terakhir untuk standar. Oke. Oke, ternyata ini masih automated, kita ganti aja jadi manual. Oke. Salah, sorry.
ini maksudnya. Jadi yang standar tadi harusnya manual biar bisa diubah-ubah. Oke. Edit standar. Ya, ininya jadi bisa diubah, misalkan standarnya berapa ya? 10 deh. Oke. Sorry ini. Oke. Tiga produknya sudah kita buat. Nah, nih. Jadi Avco, Vivo, sama standar. Jadi pertama kita nyoba yang Avco dulu kali ya. Jadi kita melakukan purchasing dengan membuat quotation terlebih dahulu. Kita apa ya, coba terus kita yang Avco. Oke, yang Avco unit price nya misalkan pertamanya adalah 10, kuantitinya 10 juga. Oke, jadi unit price yang pertama adalah 10 dengan quantity 10. Kita langsung untuk sebenarnya flow biasanya itu send by email, cuman karena biar cepat kita langsung confirm order aja. Terus kita terima receive products dan validate. Sorry, belum diubah. Oke, langsung aja sesuai kita dapat semuanya. Nah, ini udah jadi. Kita coba lihat produknya, komputer Avco. Oke, nah ini average-nya costnya itu jadi cost average. Jadi kita kan cuma punya satu produk doang nih yang 10 tadi. Nah, makanya costnya ini berubah jadi 10. Apa jadinya kalau kita misalkan purchase lagi? Duplicate aja kali ya. Oke, kita ubah price-nya misalkan jadi 20. Nah, ini kita bikin purchase lagi untuk yang kedua kalinya dengan produk yang sama, kuantitinya 10 dengan unit price-nya 20. Oke, kita confirm lagi. Lalu receive dan terima validate semua produknya. Oke. Jadi unitnya kita jadi ada 20 dengan harga awal itu 10 unit itu harganya 10, terus 10 unit berikutnya harganya 20, makanya di sini average-nya adalah 15 gitu, average dari produk-produk yang kita punya. Nah, seperti itu untuk Avco, average cost. Lalu selanjutnya kita coba yang Vivo atau standar Vivo dulu deh. Untuk Vivo kita purchase lagi. Kita purchase produk. Oke, dengan quantity quantity-nya berapa ya? 3. Harganya itu 10. Oke, kita pakai produk Vivo. Kita confirm. Quantity-nya 3, unit price-nya 10. Receive. Validated. Apply. Sip.
kita lihat dulu sementara untuk produknya. Jadi costnya itu cost. Oke, jadi kita perlu purchase barang lagi, coba lagi untuk yang kedua kalinya. Untuk yang barang Vivo. Berapa ya? 6. Harganya berapa ya? 20. Sip. Save. Confirm. Receive. Validate. Apply. Oke, kita udah beli 2 kali untuk komputernya. Yang pertama 3, yang kedua 6, dengan harga masing-masing tadinya 3.000. Tadi berapa ya? Yang kedua 6.000. Harganya berbeda. Oke, selanjutnya kita coba cek di modul inventory di bagian inventory valuation report untuk current inventory. Kita mau lihat history inventory kita untuk yang tadi, yang Vivo aja. Sorry, salah pencet. Harusnya ini. Nah, jadi pas pertama kita beli itu sebanyak 3 unit dengan harga 30. Lalu dengan harga 10, sorry. Jadi totalnya 30. Nah, terus yang kedua kita beli 6 unit dengan harga 20, jadi totalnya 120 gitu ya. Nah, apabila kita jual, kita sell ke orang produk yang sama, maka harusnya dia akan menjalankan Vivo-nya gitu, yang tadi kita telah yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Misalkan Cahaya Bakri. Oke, ini Vivo, komputer Vivo. Oke, ini kita ordernya misalkan berapa ya? 5. Jangan deh, bingung. 4. Unit price-nya berapa ya? 30 deh. Oke. Terus udah kita confirm. Next saja untuk membuat invoice-nya. Oh ya, wait. Kita coba aja. Kita balik lagi. Oke. Sudah tercreate invoice-nya. Kita validasi. Bayaran. Ayo. Wait a minute.
transfer barang yang sudah ya udah sepertinya. Apakah harus dibayar dulu? Kita coba pastikan aja. Oke, jadi ini invoice-nya, ceritanya kita kirim ke Cahaya Bakery sebagai customer kita. Oke, sebetulnya nggak usah sih. Kita coba cek lagi deh untuk ke inventory, terus di report. Apakah sudah berubah? Ya, sudah berubah. Pencet lagi. Pencet infonya ini. Nah, ternyata udah berubah. Oke, jadi kita kan tadi punya 3 unit seharga 10 dan 6 unit seharga 20. Jadi yang pertama akan keluar karena kita butuhnya 4 unit untuk dijual adalah 3 unit ini habis dulu. Jadi totalnya 30. Terus ditambah sisa 1 unit yang kurangnya itu diambil dari 6 ini. Dari yang produk ini yang inventory ini. Jadi 20 gitu ya. Jadi 30 ditambah 1 kali 20, 50. Bener ya? Oke, untuk ini seperti itu. Kalau mau lihat yang tadi apa namanya? Average juga bisa di sini, inventory valuation. Terus kita yang AFCO. Nah, ini value yang ada. Oke. Nah, terus untuk yang satunya yang mana adalah standar. Nah, ini sebenarnya sangat basic. Jadi tidak sekompleks yang tadi. Jadi berapapun harga yang kita beli, unit price-nya, cost-nya itu mengikuti yang tadi gitu. Misalkan unit price-nya ternyata cuma 1, kita beli 1, terus kita confirm. Tunggu, terus receive, validate, yes, apply. Dan kita coba cek produknya apakah menjadi 1 harganya. Enggak, jadi cost-nya tetap 10. Jadi meskipun kita menginput harga pembeliannya itu cuma Rp1, tapi dia tetap mengikuti cost yang kita sudah define di awal nih, sudah kita input manual di awal. Oke, begitu untuk Vivo. Terus ada average, sama ada juga standar. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.